Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 6, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki-kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast Jalan Hijrah TV. Ada sebuah tantangan dari Edis TV kepada ulama-ulama, kepada ustadz-ustadz untuk membuktikan manakah yang benar, apakah agama Islam atau agama Kristen. Perdebatan antara umat Islam dan Kristen ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan seakan-akan tiada ujungnya. Karena apa? Karena pada dasarnya secara akar budaya, akar keimanan, pada dasarnya kita umat Yahudi, Kristen, dan Islam itu berakar dari satu keturunan yang sama, yaitu Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada dasarnya Nabi Ibrahim itu mengajarkan tentang ketauhidan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kalau Yahudi dan Islam itu sepakat bahwa Tuhan itu esa, la ilaha illallah. Tapi di antara umat Kristen ini terjadi kontradiksi. Ada yang mengimanin bahwa Tuhan itu satu, yaitu mereka dari Kristen Unitarian. Saya pun dahulu pemeluk Kristen Mormon dan kemudian saya meyakini iman Unitarian. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar adalah la ilaha illallah. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Yesus adalah Rasulullah. Ini adalah sabda Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi dalam kekristenan sendiri ada denominasi gereja, ada pihak-pihak yang meyakini bahwa keesahan Tuhan itu ada. Bahwa dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru, itu juga diajarkan tentang keesahan Allah. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, seakan-akan ketauhidan dalam kekristenan ini sedemikian rupa dihilangkan. Sehingga orang-orang yang gereja yang mengimani tentang keesaan Tuhan ini seakan-akan disebut sebagai gereja sesat, gereja bidat. Bahkan kebanyakan umat Islam di Indonesia sendiri khususnya, itu mereka memahami bahwa orang Kristen pasti menyembah Yesus. Mereka meyakini bahwa orang Kristen itu pasti mengimani doktrin Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, satu pribadi yang tunggal. Nah, inilah yang menarik. Ternyata dalam Alkitab sendiri terdapat kontradiksi antara mereka yang meyakini Yesus itu Tuhan dan mereka yang meyakini bahwa Tuhan itu esa, la ilaha illallah. Saya sendiri, alhamdulillah November 2008 saya memutuskan memeluk Islam. Tapi sebelumnya saya meyakini Kristen Tauhid. Di mana Kristen Tauhid atau Kristen Unitarian ini mereka meyakini bahwa Tuhan itu esa. Seperti kata Khalil Gibran, katakanlah la ilaha illallah tapi tetaplah Kristen. Nah, jadi perdebatan itu pada dasarnya tidak hanya antara orang Islam dengan orang Kristen saja. Saya dulu ketika masih menjadi pemeluk Kristen Mormon sering dianggap sebagai gereja sesat oleh orang-orang Katolik maupun Protestan. Karena pada dasarnya doktrin iman Kristen Mormon berbeda dengan doktrin iman Katolik dan Protestan. Mormon di sini mengakui bahwa Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus itu merupakan tiga pribadi yang terpisah, bukan tunggal. Berbeda dengan Katolik, dengan Protestan yang mengimani Trinitas, yang mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal. Dasarnya apa?
Seringkali Kristen Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi yang terpisah. Itu adalah kisah pembaptisan Yesus Kristus di dalam kolam air. Di kolam air itu jelas bahwa Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus. Dan ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, ikutilah dia. Nah, suara dari surga ini merupakan simbol dari Allah Bapa itu sendiri. Jadi zat Allah Bapa terpisah dengan zat Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi tidak hanya antara orang Islam dan orang Kristen saja. Di antara orang Kristen sendiri, tentang pribadi Allah Bapa, tentang pribadi Yesus Kristus ini muncul perdebatan. Nah, kemudian Kristen Mormon itu meyakini bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Ini tentunya berbeda dengan keimanan mereka yang menganggap Yesus sebagai penembus dosa. Umumnya, iman Trinitas, mereka meyakini bahwa semua manusia sejak Nabi Adam turun dari surga, dikeluarkan dari surga, maka semua manusia menanggung dosa waris Adam. Yesus Kristus turun ke dunia ini disalib untuk menebus dosa manusia. Itu keyakinan dari jemaat Trinitas tadi. Tapi di Mormon dan beberapa Kristen-Kristen yang mereka meyakini bahwa Tuhan itu esa, menganggap bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Bahkan di Kristen Mormon, minuman memabukkan itu haram. Sama dengan Islam. Poligami juga diperbolehkan. Jadi intinya saudaraku, ketika ada tantangan perdebatan seperti ini, bukannya kita orang Islam tidak siap. Insya Allah kita siap. Apalagi ketika kita mengkaji tentang pribadi Yesus Kristus, itu seperti nubuat Simon, seorang suci, orang Yahudi, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus ini akan menjadi sebuah simbol perbantahan. Bahwa akan banyak orang yang ditinggikan imannya oleh Yesus Kristus dan akan yang direndahkan oleh Yesus Kristus. Pembicaraan, perdebatan tentang Yesus Kristus pasti tidak akan berakhir di sini. Tapi intinya, dalam sebuah perdebatan itu ada koridor, ada aturan masing-masing, baik aturan secara negara, secara hukum pidana, supaya kita tidak terjerumus dalam pasal penistaan agama. Dalam hal ajaran agama, Islam juga punya kaidah-kaidah sendiri dalam berdebat. Dalam Islam diajarkan bahwa perdebatan itu harus berdasarkan adab. Salah satu adab yang paling utama dalam Islam adalah bagaimana kita meskipun berdebat, meskipun kita mengungkapkan keyakinan kita bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah, dan kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi Islam mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memaki sembahan-sembahan yang lain. Jadi kita harus menghormati, misalnya, orang Kristen ternyata mereka menuhankan Yesus. Karena apa? Karena di sini lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu, untuk pula agamaku. Bahkan ayat lakum dinukum waliyadin ini diawali dengan pernyataan sikap bahwa kita tidak akan menyembah Tuhan mereka sebanyak 2 kali. Maka dalam perdebatan, Islam mengajarkan supaya kita tidak menistakan, tidak memaki Tuhan atau sesembahan agama yang lain. Dasarnya apa? Dasarnya dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Inilah pentingnya adab dalam Islam. Meskipun kita meyakini bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah,
Meskipun kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi umat Islam diajarkan, diperintahkan oleh Allah untuk tidak memaki-maki sesembahan agama yang lain. Inilah koridor yang pertama. Koridor yang kedua, kita diajarkan untuk berdebat dengan cara yang arif dan santun. Bagaimana kita berdebat dengan baik. Saya melihat di Edis TV suatu contoh. Seringkali ketika dari pihak Islam mengemukakan pendapatnya, pihak Islam mengungkapkan ayat-ayat Quran atau hadis sebagai dalil rujukannya, Edis justru terkesan melecehkan dengan gaya senyumnya. Dia mengatakan bahwa orang Islam kok tidak berani mendasarkan pendapatnya dengan Al-Quran. Tapi kesannya dia tidak mau mendengarkan penjelasan. Terkesan dia ingin menghakimi. Padahal dalam Alkitab sendiri diajarkan janganlah menghakimi. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan untuk berdebat dengan baik. Dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi saudaraku, terkadang kita mungkin emosi, terkadang kita juga jengkel, apalagi ketika ada fitnah yang mengatakan bahwa Islam cinta perang, bahwa orang Islam memusuhi agama yang lain, bahwa di Indonesia ini umat Islam nggak suka hidup berdampingan dengan agama yang lain. Tapi kita harus sabar. Bahkan ketika kita ingin mengemukakan kebenaran Islam, itu harus dengan bil hikmah, harus dengan penuh hikmah. Bagaimana kita membantah sesuatu yang difitnah tentang Islam, kita melawan Islamofobia itu dengan hikmah, dengan perdebatan yang baik. Adab ketiga, saudaraku, adalah dalam Islam kita itu harus meninggalkan perdebatan yang tiada ujung. Jika ternyata yang kita ajak berdebat tadi terkesan meremehkan kita, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, minimal menghormati, maka kita harus meninggalkan dia. Seperti dalam Edis TV ini, Edis adalah orang yang mungkin susah menerima kebenaran, susah mendengarkan pendapat dari pihak Muslim, sehingga dia bisa memotong-motong seenaknya, kemudian mengahlikkan pembicaraan, dibuat putar-putar, sehingga kadangkala di kalangan Islam sendiri yang berdebat, yang masuk room itu pun menjadi emosi terhadap dia. Makanya di sini salah satu ada perdebatan tadi adalah bagaimana kita meninggalkan sebuah perdebatan yang tiada ujung. Tugas kita adalah menyampaikan, tapi dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kemudian ada kesan bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu dilecehkan, maka perdebatan lebih baik diakhirin. Dasarnya adalah surat Al-An'am ayat 68 yang artinya, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi di sini kita harus melihat situasi dan kondisi dalam perdebatan tadi. Ketika ternyata lawan debat kita sudah menjurus kepada memperolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Al-Quran yang kita sampaikan, maka lebih baik perdebatan itu dihentikan. Perdebatan akan terus berlangsung dengan enak jika masing-masing menghormati iman atau perbedaan iman agama yang lain. Karena tidak hanya Islam dan Kristen saja. Seperti yang saya sampaikan di awal,
Antara umat Kristen saja dengan umat Kristen yang lain itu terjadi perdebatan juga, terjadi perbedaan doktrin keimanan. Seperti tadi, seperti gereja Katolik dan Protestan, tentunya berbeda ajaran keimanannya dengan saya ketika dulu menjadi umat Kristen Mormon. Karena apa? Karena mereka orang-orang Katolik Protestan meyakini iman Tritunggal, Trinitas, yang menyatakan bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus merupakan satu pribadi yang tunggal. Sedangkan dalam Kristen Mormon itu meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi yang berbeda. Otomatis setiap dasar keimanan ini dilatar belakangin atau didasarkan kepada keyakinan mereka terhadap firman Allah masing-masing. Nah, di sini ketika kita misalnya dalam sebuah perdebatan mengemukakan tentang pendapat kita, kemudian lawan debat kita melecehkan atau memperolok-olok ayat-ayat yang kita sampaikan, maka perdebatan itu terkesan percuma. Sehingga lebih baik sebuah perdebatan itu segera diakhiri. Kemudian dalam surat Al-Kahf ayat 56 disebutkan, dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan dan yang hak kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Inilah yang terjadi ketika saya menonton Edis TV. Saya lihat beberapa perdebatan antara Edis dan orang-orang Islam. Tampak sekali Edis ini dia seperti yang dimaksud dalam surat Al-Kahf ayat 56 ini. Jadi ketika kita menyampaikan tentang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tujuannya supaya kebenaran Islam itu tidak tampak. Seakan-akan bahwa seorang Edis TV, Edis ini mampu melawan orang Islam. Saya lihat berapa judul-judul dari pihak Kristen. Itu seakan-akan tidak ada orang Islam yang mampu melawan Edis. Termasuk para ustadz, para ahli agama dalam Islam. Bahkan ketika Edis mengatakan bahwa, loh heran saya, orang Islam ini dalam berdebat itu kok tidak bisa berdebat tadi berdasarkan dengan Al-Quran. Padahal yang kita sampaikan adalah Al-Quran. Tapi dia tidak mau mendengar. Gaya Edis pada dasarnya adalah berupaya supaya umat-umat Kristen ini tidak mampu memahami, tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Makanya dia berusaha untuk membuat semacam sedemikian rupa suasananya supaya seakan-akan orang mengatakan bahwa Edis hebat. Padahal bisa jadi ilmu pemahamannya tentang Islam, tentang Kristen pun masih dangkal. Gitu. Jadi maka berhati-hatilah saudaraku ketika kita ditantang berdebat. Maka kita harus melihat apa tujuan dari perdebatan tadi. Kalau perdebatan itu tujuannya justru membuat cahaya Islam itu semakin direndahkan, kebenaran Al-Quran itu dilecehkan, maka sebaiknya perdebatan itu dihindari. Tetapi ketika perdebatan itu tujuannya untuk membuktikan bahwa kebenaran Islam dengan cara yang arif, kemudian lawan debat kita juga bisa menghormati apa yang kita sampaikan, maka sah-sah saja sebuah perdebatan. Tapi intinya saudaraku, yang kita ingat bahwa dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Karena apa? Karena kita itu tidak diwajibkan oleh Allah untuk membuat orang lain beriman kepada kita. Kenalah kita dengan paman Nabi Abi Thalib. Bagaimana paman Nabi Abi Thalib ini selalu membela Nabi Muhammad SAW. Tetapi sampai akhir hidupnya dia tidak pernah memeluk agama Islam. Kemudian kita juga kenal
paman Nabi yang lain, namanya Abu Lahab. Bahkan kisah tentang Abu Lahab ini tertulis dalam surat Al-Lahab. Tapi dia juga tidak beriman kepada Nabi. Maka malah Abu Lahab menjadi salah satu musuh utama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Dasarnya adalah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi intinya, saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, kita tidak punya kewajiban untuk membuat seseorang itu masuk Islam. Karena pada dasarnya dalam Islam diajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan peringatan kepada orang-orang kafir, supaya mereka tidak mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya baik dalam Bible, dalam Alkitab dan Al-Quran, Tuhan itu esa. Makanya dalam Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika seseorang telah meyakini kebenaran agamanya, maka dia akan sulit untuk menerima kebenaran yang diyakini oleh umat Islam, kecuali ada hidayah Allah di situ. Jadi hanya Allah lah yang bisa berkehendak apakah seseorang itu bisa beriman apa ya tidak. Dan yang paling penting di sini saudaraku, saya ingin mengutip satu pesan dari Yesus Kristus. Sebuah pesan yang sangat menggugah kita. Di sini Yesus mengajarkan tentang hal yang kudus dalam Alkitab. Jika tadi saya selalu mengutip Al-Quran, tapi untuk closing statement saya ingin menutupnya dengan Alkitab. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 6, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki-kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi jelas, pesan Yesus, Islam itu adalah agama yang benar. Al-Quran itu jelas bahwa di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Al-Quran itu mengajarkan manusia kepada seluruh kebenaran. Tapi jika kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dalam hatinya sudah dikunci mati kekafirannya, sehingga kalaupun kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran itu, dia tetap akan menolak. Bahkan meremehkan, melecehkan Al-Quran tadi, seperti yang dilakukan oleh Edis ini. Maka ayat inilah yang paling tepat. Seperti yang dikatakan Yesus, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya apa? Supaya mereka tidak menginjak-injak kebenaran Al-Quran ini. Jadi pada intinya, umat Islam, khususnya para ulama, para kristolog, insya Allah mereka siap berdebat dengan Edis dan yang lainnya. Tapi kita sebagai umat Islam diajarkan untuk bagaimana berdebat dengan yang baik, bagaimana tidak memaki-maki sesembahan agama yang lain. Paling penting adalah perdebatan itu harus dalam koridor lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Karena sesungguhnya kita umat Islam tidak diajarkan untuk memaksakan iman agama Islam ini kepada orang lain. Karena pada dasarnya kita hanyalah pemberi peringatan dan menyerukan tentang kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan hidayah itu hanyalah kehendak Allah.